Umat Islam di Andalusia misalkan, di China misalkan, atau di Filipina yang hidup di masa itu, bisa jadi mereka adalah umat Islam yang mirip-mirip seperti Agustan. Sehingga mereka akhirnya dipaksa untuk meninggalkan agama itu karena tidak baik untuk mereka. Perhatikan Agustan, apakah dia sehat secara agama? Misalkan Yahya Waloni bangun samudera, apakah mereka itu orang-orang yang sehat secara agama? Mereka tidak sehat, teman-teman. Bisa jadi orang-orang itu yang hidup di negara-negara itu, Filipina misalkan, Andalusia atau Spanyol, adalah orang-orang yang modelnya seperti mereka, yang tidak suka perbedaan sehingga mereka harus dipaksa meninggalkan agama itu. Bismil abi wal ibni warohil kudus al ilahul wahid. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Kristen Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendukung perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, bahkan yang sudah share video-video dari channel ini ke banyak media sosial teman-teman. Dan harapan kita biarlah kiranya video-video itu dapat menjangkau banyak orang dan banyak orang boleh mengetahui kebenaran dan mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman sekalian, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang 3 negara di zaman dulu yang memaksa umat Islamnya untuk murtad dari Islam dan beralih ke agama Kristen, bahkan juga beralih ke agama yang lainnya. Nah pertanyaannya adalah apakah mereka yang hidup, Islam-Islam yang hidup di negara-negara itu pada masa itu adalah Islam-Islam yang seperti Islam yang dianut oleh Agustan, sehingga memang wajar untuk mereka dipaksa untuk meninggalkan Islam, atau bagaimana? Mari bersama-sama kita saksikan video ini dan biarlah kiranya menjadi pelajaran bagi kita. Selamat menyaksikan. Ya teman-teman sekalian, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang 3 negara yang pernah memaksa warga muslimnya untuk murtad meninggalkan Islam. Ya teman-teman, kita tahu bersama bahwa murtad itu artinya adalah meninggalkan agama yang satu dan beralih ke agama yang lain. Dan khususnya di dalam agama Islam, terminologi murtad itu menjadi sangat khas karena memang dikatakan ada di dalam tulisan dalam Al-Quran mengenai orang yang meninggalkan Islam akan disebut sebagai seorang yang murtad. Nah, di dalam video ini kita akan membahas mengenai 3 negara di masa lalu yang pernah memaksa warga muslimnya untuk murtad, dipaksa ya untuk murtad meninggalkan agama Islam dan berpindah ke agama yang lain. Nah, di sini dituliskan 3 negara di dunia yang pernah memaksa warga muslimnya untuk murtad. Dalam pengertiannya, murtad bisa diartikan sebagai perilaku seorang muslim yang keluar dari agama Islam. Penyebab orang memilih untuk murtad pun beragam, ya, mulai dari keyakinannya berganti secara sukarela atau adanya paksaan dari pihak tertentu. Dalam sejarahnya, peradaban Islam sejak dulu telah merambah dan tersebar di negara-negara dunia. Bahkan beberapa di antaranya pernah menjadi penguasa di wilayah tersebut. Kebebasan dalam memilih agama terkadang tidak sesuai dengan pelaksanaannya, karena tercatat dalam beberapa kali kejadian ketika sebuah kelompok tertentu dipaksa untuk mengikuti kepercayaan atau agama lain. Berikut beberapa negara di dunia yang pernah memaksa warga muslimnya untuk murtad. Yang pertama itu Spanyol, Muslim Andalusia. Wow, ternyata Spanyol dulu itu teman-teman warganya itu kebanyakan Muslim ya. Dalam sejarahnya, kerajaan Andalusia pernah membangun peradaban Muslim di Spanyol. Sayangnya, setelah penaklukan Spanyol oleh raja-raja Katolik sekitar abad ke-11 hingga 15, Muslim di Spanyol menjadi terpinggirkan. Dikutip dari situs Egypt Today, setelah berhasil menaklukkan Granada, Raja Spanyol yang baru memiliki rencana. Pada Maret 1492, dia menandatangani sebuah dekret yang secara efektif memaksa orang Yahudi keluar dari negaranya. Kebijakannya terhadap umat Islam pun tidak jauh berbeda. Pada tahun tersebut tercatat ada sekitar 500.000 Muslim di seluruh Spanyol. Waduh, ini banyak sekali. Dalam hal ini gereja Katolik membuat pilihan untuk memaksa mereka pindah ke agama Kristen. Cara pertama dilakukan dengan penyuapan.
Pendakwa muslim diberikan uang, hadiah, tanah agar mereka bersedia memengaruhi orang muslim lainnya. Namun cara ini diketahui gagal. Pada tahun 1499, Francisco Jimenez de Cisneros, seorang kardinal di gereja Katolik, dikirim ke Spanyol untuk mempercepat proses peralihan agama di sana. Tidak lagi dengan penyuapan, dia mendiskriminasi dan melecehkan umat muslim sampai mereka mau untuk murtad atau keluar dari Islam. Mereka yang menolak dikirim ke penjara dan disiksa. Selain itu, harta benda yang mereka miliki juga disita. Akhirnya, umat muslim di sana pun melakukan pemberontakan. Mereka bersatu dalam keyakinan Islam dan melawan pemerintah Kristen. Wah, jadi karena mereka dipaksa, ya mereka akhirnya harus bersatu untuk berperang dengan pemerintah yang ada, teman-teman ya. Yang kedua itu adalah Cina, Muslim Uighur. Ya. Seperti yang diketahui, Muslim Uighur di Cina kerap mendapat perlakuan buruk di negeri tirai bambu tersebut. Tidak jarang juga orang-orang Muslim ditangkap dan ditahan tanpa alasan yang jelas. Pemerintah setempat melarang Muslim Uighur untuk beribadah, melarang penggunaan pakaian keagamaan hingga memaksa untuk meninggalkan pemakaman ala Islam dan menggantinya dengan tradisi kremasi Cina. Waduh ya, jadi di Cina pun dulu ini mayoritas Islam, teman-teman ya. Dikutip dari Al Jazeera, sekitar bulan Agustus 2018, Komite PBB membuat laporan yang menyatakan sekitar 1 juta orang Uighur telah ditahan di kamp kontra terorisme di China. Selain itu, sekitar 2 juta orang Uighur juga dipaksa untuk ke kamp pendidikan ulang sebagai bentuk indoktrinasi budaya dan agama. Menurut salah satu organisasi HAM, para tahanan di kamp tersebut dipaksa belajar bahasa Mandarin, melafalkan pujian untuk Partai Komunis China. Para tahanan juga berulang kali mengalami pelecehan secara fisik maupun psikologis. Hal ini disinyalir menjadi kebijakan baru yang diadopsi pemerintah China berdasarkan motivasi dari ideologi etnosentris Partai Komunis China. Dari sebagian praktik ini secara sistematis pemerintah China berusaha menghapus etnis Uighur di Xinjiang. Wah, ini ngeri ya teman-teman ya. Ternyata baik di Spanyol, di Andalusia maupun di China, dulu itu kebanyakan daripada Islam gitu teman-teman ya. Nah, melihat daripada banyak oknum-oknum sekarang misalkan, contoh Islamnya ya, Agustan misalkan. Itu orang yang nggak sehat secara agama menurut saya. Yahya Waloni, Ahmad Kainama, Bangun Samudra, dan banyak lainnya teman-teman. Orang-orang itu orang yang tidak sehat secara agama. Mereka tidak suka perbedaan, mereka tidak suka keberagaman. Di China itu mereka malah dikirim ke camp untuk direhabilitasi lah istilahnya begitu ya, supaya melupakan agama Islam. Nah, apakah memang ketika mereka ini dipaksa untuk meninggalkan Islam atau murtad, itu karena memang pemerintah pada masa itu sudah melihat ada gejala-gejala yang tidak baik? Atau memang warga Islam yang ada di Andalusia atau di China itu mereka hidup seperti Agustan? Mereka intoleransi, mereka suka menghina agama lain sehingga ya wajar mereka mendapatkan diskriminasi gitu. Ya. Ini sebuah tanda tanya juga, kita belum mendapatkan informasinya. Tetapi berdasarkan apa yang kita lihat hari ini, tawaran mereka sebagai agama yang rahmatan lil alamin, saya tidak melihat sama sekali di sana teman-teman ya. Karena mereka mengkentuti Alkitab, Julius HMC itu misalkan dia pajang foto Yesus dan mengeluarkan kelaminnya dan sebagainya, ya menunjukkan wajah Islam yang sama sekali tidak ada rahmatnya menurut saya ya. Dan bisa jadi itulah sebabnya mereka itu mengalami diskriminasi di China atau di Andalusia atau di Spanyol. Yang ketiga, Filipina, bangsa Moro. Nah, ini Filipina ini satu negara teman-teman ya, yang pernah juga saya bahas, dan rata-rata pada masa itu mereka adalah Muslim semuanya, tetapi sekarang sudah menjadi Kristen.
Dalam sejarah negaranya, tetangga Indonesia ini juga mengalami berbagai peristiwa besar. Salah satunya berkaitan dengan etnis Moro yang beragama Islam. Dikutip dikutip dari laman Amalia, Filipina dalam sejarahnya memiliki komunitas Muslim yang dikenal sebagai Moro atau bangsa Moro. Mereka berasal dari Mindanao, Sulu, dan Palawan, namun terus menyebar ke seluruh Filipina. Kata Moro sendiri diambil dari kata Mor, istilah yang digunakan bangsa Spanyol saat menjajah Filipina dulu. Sebutan ini diartikan untuk menggambarkan Muslim keturunan Arab. Bangsa Moro ini memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap penjajah Spanyol dan Jepang dalam mencapai kemerdekaan. Saat negara Spanyol berkuasa di Filipina, mereka menganiaya warga Muslim dan memerintahkannya untuk berpindah agama ke Kristen. Dalam hal ini, bangsa Moro yang merasa terancam meningkatkan upaya untuk melawannya. Setelah Filipina merdeka, bangsa Moro justru terisolir dari kelompok yang mayoritas di negara ini dan mendapat perlakuan diskriminatif. Ya, teman-teman, bangsa Moro ini akhirnya memang pada akhirnya murtad ya, meninggalkan Islam dan menjadi Kristen semua. Nah, pertanyaannya setelah itu adalah apakah memang Islam pada masa itu yang ada di Filipina, yang ada di China, yang ada di Andalusia itu layak untuk di apa namanya ya direhabilitasi istilahnya atau bahkan mungkin dipaksa untuk meninggalkan Islam. Apakah memang pada masa itu ketika mereka ada di dalam negara-negara ini mereka hidup sebagai kelompok yang betul-betul membawa damai bagi yang berbeda? Karena apa yang terjadi hari-hari ini, misalkan pelarangan pembangunan gereja di Cilegon, bisa jadi orang-orang itu yang hidup di sana, teman-teman. Kalau saja mereka membawa damai, mereka baik-baik, ya saya rasa mereka juga tidak akan memaksa gitu loh untuk harus meninggalkan apa namanya, untuk harus meninggalkan Islam atau murtad ke agama yang lain. Tetapi bisa jadi ada unsur-unsur yang sama dengan yang terjadi pada oknum-oknum di Indonesia ini yang kaderun itu, sehingga mereka harus dipaksa untuk meninggalkan agama itu dan ya supaya mereka lebih baik lah kira-kira begitu teman-teman. Ya, seandainya kelompok-kelompok yang moderat, kelompok-kelompok yang baik-baik, yang menunjukkan Islam yang baik yang hidup di masa itu, tentu saja mereka akan ini mereka akan tidak dipaksa untuk murtad. Nah, misalkan Indonesia ini kan dijajah selama 360 tahun ya berdasarkan catatan sejarah teman-teman ya. Tetapi yang menjajahnya mereka itu kan orang-orang yang beragama Kristen juga. Tapi coba lihat Indonesia sekarang. Mayoritasnya beragama apa? Beragama Islam. Nah, bisa jadi Islam yang ada di Indonesia di zaman penjajahan itu adalah Islam yang moderat yang tidak sama dengan oknum-oknum sekarang ini yang berkembang di mana-mana, yang suka mendiskreditkan lah, yang suka melecehkan lah kepercayaan orang lain. Ya, jika ada pendapat teman-teman berkaitan dengan pemaksaan warga Muslim di beberapa negara itu untuk murtad dan memiliki opini yang lain tentang hal itu, silakan tuliskan pendapatnya di kolom komentar dan kita akan diskusikan bersama-sama ya. Sampai di sini video kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.